Untuk yang sedang gembleng, ada yang mengalami kesulitan apa tidak? Ada yang mengalami kesulitan apa enggak? Enggak ada. Sekali lagi, ini rumit, ini sulit loh nggih. Lah, panjenengan gembleng itu sedang menyelesaikan laku murni menuju suci. Dikarenakan suci yang hendak dituju, maka laku panjenengan harus murni di situ. Nah, laku murni ini sulit. Laku murni itu sulit dikarenakan manusia hidup itu memiliki ego, pamrih, arogan. Nah, letak sulitnya itu di situ. Disuruh murni, untuk murni itu sulit. Karena setiap diri kita masing-masing itu memiliki ego, pamrih, arogan. Supaya gembleng panjenengan itu tidak ternoda, tidak kemomoran, nggak usah diberitahu, jangan nunggu dikasih tahu. Kalau ada tamu, jangan ikut nimbrung, jenengan harus menyisih. Jadi kalau ada orang baru, nah orang baru kan tidak dalam keadaan gembleng, sudah pasti yang dibicarakan kan berbagai macam. Lah, supaya panjenengan tidak ikut mendengarkan perkataan-perkataan atau pembicaraan-pembicaraan selain wahyu pancagaib, panjenengan harus memisahkan diri. Jangan nunggu disuruh. Caranya seperti itu. Kalau nunggu disuruh, sayanya juga nggak enak, masa, ya kan? Misalkan, masih kan aslinya saya nggak enak, seperti itu nggak enak kan? Sementara panjenengannya asik tuh mendengarkan pembicaraan-pembicaraan selain wahyu pancagaib. Nah, sebenarnya di situ panjenengan sudah kemomoran. Panjenengan tidak berbicara selain wahyu pancagaib, tidak berbicara. Tapi telinga panjenengan kan menerima asumsi-asumsi pembicaraan-pembicaraan selain wahyu pancagaib dari orang yang baru datang. Jadi rumit. Jadi kalau ada orang baru, nggak usah disuruh minggir atau misah atau istirahatnya di sana, nggak usah. Nah, saya perhatikan kalau ada tamu, ada orang baru datang, panjenengan malah duduk di sampingnya. Lah, dengan duduk di sampingnya sama orang yang baru datang, ada kemungkinan panjenengan ditanya di situ. Siapa namanya, Mas? Dari mana, Mas? Panjang nanti buntutnya tuh. Kan dia belum tahu. Ya kan? Mereka kan belum tahu. Diajak kenalan, ditanya itu dan ini, di sini sudah berapa hari dan lain sebagainya. Nah, di situ jenengan sudah kemomoran. Jadi kalau ada orang baru atau tamu yang datang, nah panjenengan jangan ikut nimbrung. Misalkan panjenengan sedang istirahat di sini, kalau ada tamu ya jenengan minggir. Misal jangan deket-deket. Toh pada akhirnya tamu itu tahu bahwasanya siapapun yang gembleng itu menghindari pembicaraan-pembicaraan selain wahyu pancagaib. Jadi tidak akan tersinggung dia, walaupun jenengan minggir itu tidak akan tersinggung. Bukan malah duduk di sampingnya. Ini panjenengannya diam sih, diam. Tapi dikarenakan ada asumsi selain wahyu pancagaib, diri panjenengan kan mencerna tuh di situ. Misal contoh, habis kenalan, dari mana Mas? Dari Jakarta. Saya juga dari Jakarta. Oh, saya ada temennya dari Jakarta juga. Di luar kesadaran itu ada seperti itu.
Rumitnya, laku murni itu sangat rumit, sangat sulit, dikarenakan di dalam diri kita ada ego, pamrih, arogan. Nah, gembleng jenengan sedang berlatih tentang itu. Sedang berlatih di situ. Nah, kalau latihan panjenengan sering kemomoran, yo ndak bisa ahli-ahli jenengan di situ. Nggak bisa-bisa jenengan di situ kalau sering kemomoran. Wahyu panca gaib yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri. Dan sikap sifatnya wahyu panca gaib, yaitu wahyu pancalaku atau iman, ini hanya dapat dikaji dan dipraktekkan dalam keadaan sadar diri. Tidak bisa dikaji, tidak bisa dipraktekkan dalam keadaan lupa diri. Tidak bisa. Karena orang yang lupa diri sudah pasti tidak tahu diri. Lah, orang tidak tahu diri mana mungkin bisa mempraktekkan wahyu panca gaib dan sifat sikapnya. Sadar diri sudah pasti ingat diri. Diri yang dimaksud, lah malam ini saya akan mendikte panjenengan. Diri manusia hidup terdiri dari 3 hal. Pertama, raga atau wujud. Kedua, sukma atau arwah. Dan yang ketiga, hidup atau ruh suci. Yang pertama adalah wujud atau raga. Yang kedua, jiwa atau sukma, atau juga disebut sebagai arwah. Yang ketiga adalah hidup atau ruh suci atau roh kudus. Pertanyaannya, berbahan dasar apakah raga atau wujud panjenengan? Kok cuma satu yang jawab, yang lainnya mewakili gitu? Ayo. Cinta kasih sayang. Raga dari cinta kasih sayang. Saya ulang, saya ingin panjenengan menjawabnya dengan tegas. Dengan jawaban yang tegas menandakan kalau panjenengan tidak lupa diri. Untuk panjenengan semua yang sedang gembleng. Dengan penjelasan tadi, maka saya bertanya, berbahan dasar apakah raga atau wujud panjenengan? Cinta kasih sayang Maha Suci. Pertanyaan kedua, berasal dari manakah raga atau wujud panjenengan? Cinta kasih sayang Maha Suci. Jadi yang tepat, bahan dasar raga atau wujud kita itu adalah cinta kasih sayang. Ndak make Maha Suci ya, ndak make. Bahan dasar raga atau wujud kita adalah cinta kasih sayang. Nah, kalau asal usul raga atau wujud kita adalah cinta
kasih sayang maha suci. Nah, berbeda kan? Bahan dengan asal usulnya ini berbeda. Pertanyaan kedua. Berbahan apakah jiwa atau sukma panjenengan? Esensi kesaktian. Pertanyaan keempat. Dari manakah asal usul jiwa atau sukma panjenengan? Dari zat maha suci. Nih, ya. Yang tepat bahannya jiwa atau sukma panjenengan adalah 4 esensi kesaktian. Ndak pakai Tuhan, ndak pakai maha suci. Atau 4 anasir. Lah, kalau asal usul jiwa atau sukma panjenengan dari 4 esensi kesaktian Tuhan atau maha suci. Baru ada maha sucinya kalau asal usul. Ya. Kalau pertanyaannya ada asal usul, berarti belakangnya ada maha suci atau Tuhan. Nah, kalau yang ditanyakan bahan, berarti tidak pakai maha suci, tidak pakai Tuhan. Pertanyaan kelima. Berbahan dasar apakah hidup atau ruh suci panjenengan? Ruh dari ruh maha suci. Jenengan si pletot-pletot kabeh iki piye nek ngeling-eling jenengan. Nah, kalau asal usul hidup atau ruh suci panjenengan, Maha suci itu sendiri. sama bagaimana? Ya beda. Bahan dasar hidup atau ruh suci panjenengan adalah maha suci atau Tuhan. Bahan dasar hidup atau ruh suci panjenengan adalah Tuhan atau maha suci. Lah, kalau asal usul hidup atau ruh suci panjenengan adalah ruhnya Tuhan. Beda toh? Kalau asal usulnya ada ruh di situ. Nah, kalau bahannya enggak pakai ruh, bahannya ya Tuhan itu sendiri. Piye njajal kuwi? Ngiling-ngilinge piye wong si peta-petot ngono. Saya ulang. Bahan dasar raga atau wujud panjenengan adalah cinta kasih sayang. Sedangkan asal usul raga atau wujud panjenengan adalah cinta kasih sayang maha suci. Sedangkan bahan dasar jiwa atau sukma panjenengan adalah 4 esensi kesaktian ilmu atau ilmu kesaktian.
Sedangkan asal usul jiwa atau sukma panjenengan adalah 4 esensi kesaktian maha suci. Sedangkan bahan dasar hidup atau ruh suci panjenengan adalah maha suci. Kalau asal usulnya hidup atau ruh suci panjenengan adalah ruhnya maha suci. Lah, siapapun dia yang selalu mengingat dirinya yang terbagi atau terdiri dari 3 hal ini, bahan dan masing-masing asal usulnya, itulah orang yang disebut sadar diri atau ingat diri. Dikarenakan ingat diri, maka bisa sadar diri. Dikarenakan bisa menyadari dirinya, maka dia bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, dan bisa menjaga diri. Tidak berhenti di situ. Ketika dia bermasyarakat, dia juga bisa menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang yang sebaya, dan menghormati orang yang lebih muda. Itu karena apa? Karena ingat diri, karena sadar diri. Artinya tahu bahan dan asal usul raga, jiwa, dan hidupnya. Lah, hanya orang-orang seperti inilah yang bisa mengkaji dan mempraktekkan wahyu pancagaib, menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku yang selama ini kita kenal dengan sebutan iman. Mempertahankan kesadaran diri untuk selalu ingat agar supaya tidak pernah lupa. Ini hanya dapat dengan praktek. Melakukan patrap samadhi mijil sowan 1 kali tiap hendak tidur malam. Melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah 1 kali setiap bangun dari tidurnya di pagi hari. Dan selalu melatih diri tanpa merasa sudah lulus, yaitu melakukan patrap samadhi manunggal jati. Hanya dengan 3 patrap ini, patrap samadhi mijil sampurno tidak akan pernah terpakai. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak pernah lupa diri. Karena tidak pernah lupa diri, sehingganya tidak pernah luput. Tidak pernah salah, tidak pernah dosa, tidak pernah disentuh karma. Lah kalau tidak punya luput, tidak punya dosa, tidak punya salah, tidak punya karma, lalu patrap samadhi mijil sampurno untuk apa? Tidak terpakai dikarenakan tidak luput
Dikarenakan tidak salah dan tidak dosa. Sebab selalu ingat diri, selalu sadar diri. Dikarenakan ingat diri dan sadar diri, maka hidupnya selalu menuntun, selalu mengayomi, selalu melindungi, dan selalu mengarahkan. Untuk yang baru belajar, tidak menutup kemungkinan bisa luput, bisa salah, juga bisa dosa. Kalau tersentuh karma, itu sangat tipis kemungkinannya. Dikarenakan kita pernah manunggal jati. Nah, ketika mengalami luput, ketika mengalami salah atau dosa, pasti kita mengalami tidak enak, tidak tenang, tidak nyaman, alias ragu, bimbang, gelisah, takut, bahkan mengalami sakit raga. Artinya, setelah gembleng, setelah manekung, jika sampai mengalami keraguan, bimbang, gelisah, takut, atau sakit, berarti kita punya luput, atau kita punya dosa, atau kita punya salah. Agar supaya luput, dosa, dan salah ini tidak melekat, maka segera lakukan patrap samadhi mijil sampurno. Namun, kalau panjenengan benar-benar sudah mumpuni patrap samadhi mijil sowan, ketika hendak tidur, patrap samadhi mijil toto lenggah sesudah tidurnya, dan selalu memanfaatkan waktu yang terputus untuk melatih diri melakukan patrap samadhi manunggal jati, patrap samadhi mijil sampurno itu tidak akan terpakai. Dikarenakan ndak luput, ndak dosa, juga ndak salah. Itu urusan antara makhluk dengan Tuhan. Untuk urusan sesama makhluk dan alam semesta seisinya adalah tak lain dan tak bukan melakukan kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Praktek paling sederhananya, praktek paling minimalnya adalah menikmati rasanya kelakuan-kelakuan yang kita lakukan di setiap saatnya. Dengan melakukan kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, kehidupan dunia model apapun, kehidupan dunia macam apapun, kehidupan dunia jenis apapun, panjenengan bisa menyempurnakannya. Hanya dengan melakukan kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang. Hanya dengan seperti itu, kehidupan dunia model apapun, macam apapun, jenis apapun, warna apapun, panjenengan bisa menyempurnakannya. Sesederhana itukah? Ya, sesederhana itu. Kenapa bisa begitu? Dikarenakan tidak ada satupun gerak-gerik yang itu bukan gerak-gerik Tuhan. Semua gerak-gerik, segala gerak-gerik, seluruh gerak-gerik itu adalah gerak-geriknya Tuhan. Dan kita hanya diberi tugas
untuk menikmati rasanya kelakuan Tuhan yang sedang bergerak dan bergerik itu. Setiap pergerakan dan setiap pergerikan Tuhan itu sudah diagendakan kepada setiap manusia hidup di setiap harinya. Dan manusia di dalam kehidupannya di setiap hari tak lain dan tak bukan adalah menjalankan tugas sebagai berikut itu tadi. Jika sampai ada pergerakan dan pergerikan Tuhan yang tidak kita ketahui, yang tidak kita pahami, yang tidak kita mengerti, lah itulah yang disebut luput, itulah yang disebut dosa, itulah yang disebut salah dan harus dipertanggungjawabkan. Jika semua segala seluruh pergerakan Tuhan dan pergerikan Tuhan kita berhasil mengetahuinya, kita berhasil memahaminya, kita berhasil mengerti, lah itulah yang dimaksud sempurna. Maka kejadiannya apapun itu yang dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan lagi. Sehingganya tidak ada tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan. Karena semuanya berasal dari Tuhan dan kita berhasil mengembalikannya kepada Tuhan lagi. Lah kalau kita tidak melakukan kebajikan, tidak menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang dengan praktek menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan, apa yang akan terjadi? Kobol-kobol. Tidak akan mampu, yang ada adalah masalah-masalah. Sudah pasti Tuhan bergerak baik, Tuhan bergerak baik, kita bergerak buruk. Atau Tuhan bergerak buruk, kita bergerak baik. Selalu simpang siur seperti itu. Tidak pernah ada tepatnya. Dikarenakan tidak pernah tepat, tidak ada satupun kelakuan yang bisa selesai. Selalu menumpuk jadi pekerjaan yang belum selesai. Kalau bahasa sekolahannya jadi PR. Semakin banyak PR, semakin berat beban kita hidup di dunia ini. Dan semua PR itu harus dipertanggungjawabkan. Dan jangan lupa, gembleng panjenengan berarti panjenengan sedang melatih diri tentang ini. Lah, tentang ini panjenengan harus ahli, panjenengan harus mumpuni. Jika tidak, panjenengan tidak akan pernah bisa membuktikan apa yang saya informasikan selama ini. Lah, kalau panjenengan tidak bisa membuktikan apa yang saya informasikan, waduh, saya malu. Lawang saya berbicara setinggi langit, bahkan melebihi langit tingginya. Saya itu berbicara sangat tinggi, bahkan melebihi langit tingginya. Lah, kalau panjenengan tidak bisa membuktikan, apa tidak sama halnya mempermalukan saya? Kok? Apa yang saya informasikan asli itu adalah firman Tuhan. Dan kita sebagai makhluknya bertanggung jawab menyatakannya, membuktikannya. Jika tidak, maka firman Tuhan menjadi fikti. Tidak ada realnya, tidak ada kenyataannya. Karena
Tuhan yang berfirman, yang menyatakan adalah makhluknya. Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, terberat adalah mempertahankan suci atau manunggal jati yang sudah berhasil dicapai. Itu yang terberat. Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, yang terberat adalah mempertahankan. Karena untuk bisa mempertahankan dibutuhkan kesadaran kontinu dan kesadaran universal. Untuk bisa mempertahankan dibutuhkan kesadaran kontinu dan kesadaran universal. Apa itu kesadaran kontinu? Kesadaran kontinu adalah kesadaran yang tiada hentinya, tiada putusnya. Apa itu kesadaran universal? Kesadaran yang menyeluruh. Kesadaran universal adalah kesadaran yang menyeluruh, tidak berpihak, tidak cenderung, tidak condong. Hanya dengan kesadaran kontinu dan universal inilah suci yang nanti akan panjenengan capai, atau manunggal jati yang nanti akan panjenengan capai di puncaknya gembleng, hanya dapat dipertahankan dengan kesadaran kontinu dan kesadaran universal. Itu terberat. Mencapainya gampang. Walaupun mencapai suci adalah sesuatu yang mustahil bagi manusia-manusia modern, bagi manusia-manusia milenium, dikarenakan semakin modern, semakin milenium zaman kehidupan di dunia ini, semakin modern, semakin milenium pula ego, pamrih, arogannya. Nah, semakin milenium, semakin modern ego, pamrih, arogannya, semakin mustahil bisa mencapai suci. Namun, dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo yang dianugerahkan kepada saya, maka mencapai suci walaupun zaman semilenium apapun bisa dicapai, asalkan mau bertobat. Yang artinya meninggalkan dan menghentikan semua masa lalu yang kita lakukan di luar kesadaran. Mencapai suci yang mustahil tersebut jadi tidak mustahil. Artinya mencapai suci atau mencapai manunggal jati gampang karena ada yang membantu, ada yang menemani, ada yang membimbing, ada yang menunjukkan, dan ada yang mengingatkan jika mengalami lupa. Yang tidak gampang adalah mempertahankan hasilnya. Mempertahankan suci, mempertahankan manunggal jati. Lah ini tidak gampang. Dikarenakan mempertahankan suci, mempertahankan manunggal jati dibutuhkan kesadaran kontinu dan kesadaran universal pribadi. Bukan kesadaran rombongan. Kesadaran pribadi yang kontinu dan universal. Ini berat. Namun,
seberat apapun dan bagaimanapun panjenengan dalam keadaan manunggal jati, alias tidak lupa jati dirinya, selalu menikmati rasanya kelakuan yang panjenengan lakukan, bisa jadi gampang. Lawang suci atau manunggal jati itu juga jati diri panjenengan. Karena awalnya panjenengan adalah suci. Pada mulanya panjenengan adalah manunggal jati. Jadi mempertahankan suci, mempertahankan manunggal jati itu adalah gampang dan mudah serta ringan. Kalau panjenengan mau menikmati rasanya kelakuan yang panjenengan lakukan sendiri. Apapun itu. Hanya dengan menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan sendiri, kesadaran kita menjadi kontinu. Satu. Yang kedua, hanya dengan menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan sendiri, kesadaran kita menjadi universal. Yang ketiga, hanya dengan melakukan, hanya dengan menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan sendiri, tiga singgasana maha suci, yaitu Baitul Makmur atau otak atau pikiran kita, Baitul Muharram atau hati atau batin kita, Baitul Muqaddas atau kelamin atau syahwat kita, terjaga kebersihannya. Keempat, hanya dengan menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan sendiri, tidak ada rahasia. Apapun itu kita bisa mengerti, apapun itu kita bisa memahami, apapun itu kita bisa mengetahui. Dikarenakan kita selalu buntuti Tuhan, buntuti Maha Suci. Apapun yang dilakukan oleh Maha Suci kita buntuti. Menikmati rasanya kelakuan Maha Suci berarti kan ngetut ke Maha Suci terus. Ya kan? Selalu bersama dengan Maha Suci terus. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang tidak kita ketahui? Lawang kita bersama selalu dengan Maha Suci. Itulah sistematik atau sistem otomatis yang selama ini sering saya katakan. Dengan niat sebesar dan sekuat apapun panjenengan menjaga kebersihan otak atau pikiran panjenengan tidak akan pernah bisa. Sehebat dan sekuat apapun perjuangan panjenengan untuk menjaga kebersihan hati atau batin panjenengan tidak akan pernah bisa. Menjaga kebersihan kelamin atau syahwat panjenengan tidak akan pernah bisa. Apalagi sampai mengkontinyukan kesadaran dan menguniversalkan kesadaran. Tidak akan pernah bisa makhluk itu melakukannya. Yang bisa adalah Tuhan itu sendiri. Dikarenakan kita tidak akan pernah bisa, maka harus sendiko dawuh atau nurut atau buntut kelakuan Maha Suci yang sedang mempergerak dan mempergerikkan jiwa raga kita. Hanya dengan cara itu. Sebab karena itu di kitab dikatakan, aku mengenal Tuhan melalui Tuhan. Jadi mengenal Tuhan tidak bisa melalui apapun, itu tidak bisa. Mengenal Tuhan ya bisanya melalui Tuhan. Logikanya sebagai berikut. Panjenengan tahu air
kalau panjenengan tahu air, kira-kira bisa tidak panjenengan menyatu dengan air itu tanpa menyentuh air? Bisa enggak? Tidak akan pernah bisa. Sampai kapanpun tidak akan pernah bisa. Artinya, kalau panjenengan ingin menyatu, ingin bersatu dengan air, panjenengan harus ambyur ning banyu kuwi. Hanya dengan seperti itu. Jadi kesimpulannya, panjenengan ingin manunggal dengan Tuhan, ingin menyatu dengan Tuhan. Tidak ada cara lain selain ambyur ning jerone Tuhan kuwi mau. Nah, caranya ambyur ning jerone Tuhan, nikmati rasa kelakuan-kelakuan yang kita lakukan. Dikarenakan kelakuan-kelakuan kita yang kita lakukan, apapun dan bagaimanapun itu adalah sang penggeraknya Tuhan, yang menggerakkan Tuhan. Berarti kelakuan kita adalah kelakuan Tuhan. Nah, kalau yang nipu orang lain, yang membohongi orang lain itu kelakuan siapa, Pak Web? Ya. Pertanyaan bagus, tapi pertanyaanku dewe sayangnya. Itu pertanyaannya sampean. Yang nipu orang lain, yang bohongin orang lain, yang membuli orang lain, itu kelakuan siapa, Pak Web? Tetap kelakuan Tuhan. Namun dikarenakan seseorang itu tidak mengerti, tidak memahami, tidak mengetahui, sehingganya kelakuan Tuhan ini jadi salah arah, tidak tepat sasaran. Nah, dengan seperti itu, kita sudah menggunakan Tuhan untuk membohongi sesama makhluk, membuli sesama makhluk, memfitnah sesama makhluk, dan lain sebagainya. Padahal pergerakan Tuhan itu bukan untuk itu. Dikarenakan tidak mengerti, memahami, dan mengetahui, sehingga tidak tepat sasaran, meleset dari sasaran. Maka yang kita gunakan ketika meleset dari sasaran itu adalah Tuhan. Ya wis mesti bahaya. Kalau sampai meleset dari sasaran, pasti jadi masalah. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya sebelum panjenengan bertemu dengan wahyu pancagaib, mengkaji wahyu pancagaib dan mempraktekkan wahyu pancagaib, maka selama itu panjenengan selalu menggunakan Tuhan untuk berbagai hal yang wow. Jadi wajar tidak kalau setelah panjenengan bertobat, pinggang panjenengan kaku, itu kira-kira wajar enggak itu? Kaki panjenengan kesemutan, susah untuk bisa diam, wajar enggak? Lawang panjenengan memiliki kesalahan seumur hidup, panjenengan memiliki dosa seumur hidup, panjenengan memiliki luput seumur hidup. Dan saya rasa itu enggak sebanding. Coba kalau panjenengan ayamnya dicuri tetangga saja dimasukkan ke penjara. Coba kalau Tuhan seperti itu. Itu baru dianggap imbas kan. Ayam saya dicuri tetangga. Seekor ayam dicuri tetangga. Sampai dimasukkan ke persidangan hingga berujung ke penjara. Baru saya merasa imbas deh. Setara. Coba kalau Tuhan seperti itu. Habis panjenengan. Memet ya. Jadi rica-rica mungkin ya.
Jadi rica-rica mungkin kalau Tuhan seperti itu. Bejone beruntungnya Tuhan itu tidak sekejam ketidaksadaran kita. Jadi ketika melakukan patrap, capek, jangan sambat, jangan instruksi. Itu tidak sebanding dengan kelakuan panjenengan seumur hidup. Ketika bersama disulit, diamnya tidak sebanding, jangan instruksi. Dan itu hanya panjenengan alami selama panjenengan manekung, selama panjenengan gembleng. Selesai manekung, selesai gembleng, panjenengan tidak butuh semua itu. Tidak butuh pengadilan Tuhan dalam bentuk apapun. Tidak butuh. Tidak memerlukan proses dari Tuhan dalam jenis apapun. Tidak. Kenapa? Lawong sudah manunggal dengan suci. Manunggal dengan datnya Tuhan. Tinggal mempertahankan. Lah, untuk bisa mempertahankan ini, saya ulang, dibutuhkan kesadaran kontinu dan kesadaran universal. Kenapa kesadarannya kok harus kontinu? Dikarenakan Tuhan itu tidak pernah diam. Tuhan itu super aktif. Jika diibaratkan bola dunia berputar terus, tidak ada berhentinya. Lah, kalau kesadaran kita berhenti, berarti ada banyak yang tidak bisa kita sadari. Dikarenakan Tuhan itu super aktif. Tidak pernah diam, tidak pernah berhenti bergerak dan bergerik. Untuk itu, kesadaran kita harus kontinu. Dengan kesadaran kontinu, terjadilah keseimbangan. Dengan kesadaran kontinu, tidak ada sesuatu rahasia apapun yang tidak kita ketahui. Kenapa kesadaran kita harus universal? Dikarenakan Tuhan itu adalah alam semesta seisinya. Lah, kalau kesadaran kita hanya mengarah kepada satu titik, nggak bisa. Lawang Tuhan itu adalah alam semesta seisinya. Tidak ada sesuatu apapun yang di dalamnya tidak ada Tuhan. Tidak ada sesuatu apapun yang di dalamnya tidak ada Tuhan. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak digerak-gerikkan oleh Tuhan. Jadi, kalau bukan kesadaran kontinu dan universal, mana mungkin bisa? Sebegitu beratnya, sebegitu sulitnya, tidak. Lawang kesadaran kontinu, kesadaran universal itu kan terberat, tersulit Pak Web. Tidak, saya katakan tidak. Lawang hanya dengan menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan sendiri. Sulitnya di mana, beratnya di mana. Kalau menikmati rasanya kelakuan orang lain, sulit. Tapi kita selama ini bisa menikmati kelakuan orang lain. Padahal menikmati rasanya kelakuan orang lain itu angel, itu sulit. Tapi selama ini kan kita bisa, mumpuni kan di situ. Lawang kelakuan orang-orang yang tidak kita sukai aja apal banget, ya kan? Saking senengnya kan apal, mau apal. Padahal itu sulit banget. Kenapa menikmati rasanya kelakuan sendiri kok berkata sulit, berkata berat? Tidak sulit. Kesadaran kontinu, kesadaran universal, inilah yang dimaksud sebagai kesadaran murni atau kesadaran tertinggi atau kesadaran Tuhan.
Untuk memiliki kesadaran murni, untuk memiliki kesadaran tertinggi, untuk memiliki kesadaran Tuhan, maka seseorang butuh kesadaran kontinu dan universal. Sedangkan untuk mengkontinukan kesadaran dan menguniversalkan kesadaran, gampang banget. Hanya menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan dengan kesadaran cinta kasih sayang Tuhan itu sendiri. Lah, melakukan kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan dengan teknik menikmati rasanya kelakuan kita sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang Tuhan itu sendiri, ini sesungguhnya sipasinya patrap samadhi. Itu adalah sipasinya patrap samadhi. Agar supaya antara satu patrap dengan patrap lainnya ini bisa tersambung. Tidak ada putusnya. Nah, dengan begitu tersebutlah kontinu. Jadi melakukan kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan dengan teknik menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan sendiri adalah sipasinya patrap samadhi. Nah, dengan ini setiap kali selesai melakukan patrap samadhi, kita tidak boleh berhenti di selesai ini tadi. Kalau kita berhenti di selesai patrap samadhi, berarti putus di sini kesadarannya. Ya, di sini putus. Sebab karena itu, ketika panjenengan diberi motivasi, lakukan patrap samadhi mijil sowan ketika hendak tidur. Selesai melakukan patrap samadhi mijil sowan, dari awal hingga akhir, diberi motivasi untuk membaca bacaan kunci sembari merebahkan tubuh. Maksudnya apa? Maksudnya agar supaya kesadaran panjenengan tidak berhenti di selesai tadi gitu loh. Terbawa hingga tidur, nanti sampai bangun lagi. Itu kalau patrap samadhi mijil sowan. Bagaimana kalau melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah setelahnya? Selesai melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah, lah kesadarannya ini dibawa bergerak dan bergerik. Untuk apa Pak Beb? Untuk menikmati kelakuan. Untuk menikmati rasanya kelakuan. Jadi kesadaran panjenengan tidak berhenti di selesai patrap samadhi toto lenggah. Di antara sekian banyak kelakuan pasti ada putusnya nih kesadaran. Dikarenakan panjenengan masih belum lihai, belum ahli, belum mumpuni. Di antara sekian banyak kelakuan pasti putus nih kesadaran. Di mana ketika kesadaran itu putus, lakukan patrap samadhi manunggal jati untuk menyambungkan kembali kesadaran yang putus. Selesai melakukan patrap samadhi manunggal jati, ya berkelakuan lagi. Berkelakuan lagi. Seperti apa kelakuannya? Umum, wajar. Ndak neko-neko, ndak macem-macem, ndak nganeh-nganehi, wajar. Nikmati. Apapun kelakuan yang dilakukan, nikmati rasanya. Dengan menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan, kalau sampai selesai, nanti kelakuan berikutnya kita akan tahu. Kelakuan berikutnya itu apa, kelakuan berikutnya itu bagaimana, kita akan tahu jika kelakuan saat ini berhasil kita nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang Tuhan. Ketika berhasil menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan, ucapkan terima kasih. Dengan ucapan terima kasih berarti selesainya sempurna. Nah,
Setelah kita mengucapkan terima kasih, lah kelakuan berikutnya ini akan diberitahukan kepada kita, akan dipahamkan kepada kita, akan dimengertikan kepada kita. Sehingga kita tidak perlu ngerancang, tidak perlu berencana. Tinggal lakukan saja. Sembari menikmati rasanya kelakuan tersebut. Hanya dengan seperti itu, kesadaran kita akan menjadi kontinu dan universal. 3, singgasana Tuhan di dalam diri kita terjaga kebersihannya. Lah, manusia-manusia model begini nih, manusia-manusia macam begini nih, yang disebut sejatine satrio, satrio sejati yang terdapat di dalam bacaan ayat kunci. Lah kalau kelakuannya belum seperti itu, keadaannya belum seperti itu, maka selama itu panjenengan mengkhianati bacaan-bacaan kunci yang hampir setiap waktu panjenengan baca sendiri. Kula sejatine satriya, nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa, meminta, memohon agar kesadarannya kontinu dan universal kangge tumindake satriya sejati. Satrio sejati, sejatine satrio yang seperti apa? Lah tadi yang sudah saya bahas dari awal sampai akhir. Itulah satrio sejati, sejatine satrio. Nah, satrio sejati, sejatine satrio inilah yang bisa mijilake Rama. Satrio sejati, sejatine satrio inilah yang disebut-sebut sebagai kitab suci sejati ada makna. Ulang reh sejati dan berbudi bawa laksana. Sehingga bisa mijilake Rama. Nah, kalau di setiap pergerakan, di setiap pergerakan yang dimijilake Rama, apa yang mustahil? Apa yang mustahil? Nah, kalau setiap kelakuan kita adalah kelakuan Tuhan, apa yang mustahil? Coba. Perkaranya itu kesadaran kita kontinu, universal, apa tidak? Ini tok perkarane. Patrap samadhi ndak perlu gentur. Patrap samadhi, melakukan patrap samadhi ndak perlu 100 kali dalam sehari semalam. Ndak perlu. Ndak usah banyak-banyak. Cukup 1 kali patrap samadhi mijil sawanya ketika hendak tidur. Cukup 1 kali patrap samadhi mijil toto lenggahnya setelah bangun dari tidur. Jika kesadarannya putus, lakukan patrap samadhi manunggal jati. Yang digentur itu adalah melakukan kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Rob. Ini yang digentur. Dengan begitu, sehingganya tidak ada satupun kelakuan yang kita tidak tahu. Satupun yang kita lakukan, yang kita tidak paham, yang kita tidak ngerti. Nah, kalau seluruh kelakuan kita mengerti, seluruh kelakuan kita memahami, seluruh kelakuan kita mengetahui, dosa, salah, luput, gagal, di mana letaknya? Bisanya dosa, salah, luput, bisanya gagal, bisanya menderita, bisanya tidak punya uang, bisanya tidak bisa makan, tidak bisa ngerokok. Itu karena kita tidak ngerti, tidak paham dan tidak tahu. Lah kalau ngerti, kalau paham, kalau mengetahui, mana mungkin dompetnya sampai kosong tidak ada uangnya, itu mana mungkin.
Nah kalau sampai kosong dompetnya, ndak ada uangnya, berarti ndak ngerti, ndak paham, ndak tahu. Bisanya ndak ngerti, ndak paham, ndak tahu. Lawang kesadarannya itu apa ya? Seperti tsunami bergelombang. Kesadarannya hanya berpihak kepada yang cantik-cantik saja. Kalau yang jelek, kesadarannya hanya mengarah ke yang ganteng-ganteng saja, yang cantik-cantik saja. Kalau yang jelek, enggak cantik, enggak ganteng, minggir. Kesadarannya seperti itu. Kesadarannya mengarah ke yang enak-enak saja. Kalau yang enggak enak itu bagian tetanggaku. Lah terus piye? Mau ngertinya dari mana, mau pahamnya bagaimana, mau taunya seperti apa? Lawang segerak-geraknya, segerik-geriknya menghakimi. Segerak-geraknya, segerik-geriknya mengadili. Nah, maka yang dihakimi, yang diadili Tuhan. Ya balik lagi kepada kita seperti senjata makan tuan. Patrap samadhi itu tidak perlu gentur. Tidak akan mampu panjenengan gentur patrap samadhi, tidak akan mampu. Tidak ada satupun makhluk yang mampu gentur patrap samadhi. Kalau bertapa gentur, banyak yang mampu. Tapi kalau patrap samadhi tidak akan mampu gentur. Iso stres dengan. Kalau gentur patrap samadhi. Itu ada kadang kita dari Nganjuk itu. Tiap hari, tiap malam. Gentur patrap samadhinya. Tidak ada waktu yang di dalamnya tidak digunakan untuk melakukan patrap samadhi. Apa yang terjadi? Wah, ngeblank dia, lari ke sini. Itu dari Nganjuk itu. Tidak akan mampu. Tidak perlu. Santai saja, slow. Yang perlu kita gentur itu adalah menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Ini loh yang digentur. Bukan patrap samadhinya. Patrap samadhi gentur udah jelas itu pamrih. Nah, pamrihnya jelas banget. Gentur patrap samadhi ngejar target, ngejar tayangan. Nah, bisa. Itu nanti setelah panjenengan selesai gembleng loh ya. Kalau di saat gembleng jenengan harus gentur. Jenengan sedang berjuang kok. Panjenengan sedang berjuang, jadi harus gentur kalau gembleng. Maksudnya nanti setelah gembleng panjenengan selesai, jangan sekali-kali gentur melakukan patrap samadhi. Karena melakukan patrap samadhi dengan cara gentur, ya, dengan cara gembleng katakanlah, itu sudah aneh. Itu aneh-aneh, itu sudah tidak wajar itu. Kenapa dikatakan tidak wajar? Ada pamrihnya, ada egonya di situ. Ada arogannya di situ. Tidak akan mampu panjenengan. Slow saja. Patrap samadhi itu slow saja. Santai. Cukup satu kali. Patrap samadhi mijil sowannya. Cukup satu kali. Patrap samadhi mijil toto lenggahnya. Cukup satu kali. Patrap samadhi manunggal jatinya. Yang digentur itu menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Lah ini yang digentur. Terus putus, lakukan lagi patrap samadhi manunggal jati. Nyambung, udah berhenti patrap samadhi manunggal jatinya berhenti. Tinggal mengkontinyukan aja, dibawa gitu. Kesadarannya ini dibawa. Dibawa untuk apa? Untuk menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Terus nanti putus lagi, lakukan patrap samadhi manunggal jati. Selain itu cukup sekali-sekali saja. Kesadarannya ndak kemana-mana, kesadarannya putus semedi. Wah. Manusianya kemana? Kewajiban manusia itu bergerak dan bergerik. Untung ora disiram banyu wedang bojone. Semet iki apa-apa nang gerujuk banyu wedang bojone piye? Wis ngane-nganehi. Slow saja, ndak akan mampu. Sekalipun mampu, ketika panjenengan mencapai puncaknya, panjenengan pasti bingung.
sekalipun sampai puncaknya jenengan bingung. Kadang kita Mas Jono dari Nganjuk ini luar biasa. Ya. Dia berangkat dari masa lalu yang sangat hitam. Ketemu Wahyu Pancagaib, tobat total kan. Bertobat totalitas. Mandek kabeh semua perbuatan-perbuatan masa lalu itu berhenti total di situ. Gentur dia patrapnya, gentur wes. Sampailah dia di titik seperti ketika saya matikan. Non-aktif semuanya kan. Otak pikirannya non-aktif, hati batinnya non-aktif, kelamin syahwatnya non-aktif, kabeh non-aktif, ada di keadaan manunggal jati. Ora ono apa-apa, ora ono, bingung dekne. Plonga, bingung dia. Ngejar target kan. Setelah selesai manekung, setelah selesai gemblong, sampai pisah sama istrinya. Istrinya rumah sendiri, dianya di rumah sendiri. Gawentur rumangsane, sebentar lagi portal akan terbuka. Wih, rumangsane ngeblank dia, karena dia kan belum terbiasa kan. Dia terbiasa dengan kehidupan semrawut di masa lalunya. Berhenti total, ketemu dalam keadaan manunggal jati. Bingung lah. Bingung. Yang dia tahu dewa kae, wali ki, nabi ki. Weh, menungsone ning di kabeh onone dewa tok. Bingung. Takut dia lari ke sini itu. Itu buat contoh panjenengan nggih. Jangan seperti itu. Slow saja, biasa wae. Natural biasa saja. Yang harus kita gentur itu adalah melakukan kebajikan ini atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Ini loh yang kita gentur. Toh prakteknya sederhana kan. Menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Putus, lakukan patrap samadhi manunggal jati lagi. Kesadarannya nyambung lagi, gunakan lagi kesadaran itu untuk menikmati kelakuan yang kita lakukan, apapun itu. Kerja, bermasyarakat, duduk, santai, opo wae semuanya. Nikmati saja rasanya. Semuanya itu Tuhan. Ndak perlu panjenengan adili, hakimi, nilai, dan sebagainya. Cukup nikmati rasanya, lalu perhatikan apa yang terjadi. Putus lagi kesadarannya. Lakukan patrap samadhi manunggal jati lagi. Terus. Jadi untuk menyambung kesadaran kita yang putus dari kontinunya, yang putus dari universalnya adalah patrap samadhi manunggal jati. Kalau sudah nyambung, ya jangan patrap terus lah, wong wis nyambung kok patrap terus. Sudah kenyang kok makan terus. Ya mbembeng wetenge. Ini sudah ada 2 orang ini yang rumangsane gentur rumangsane. Tempo hari ada kadang dari Ngawi Mas Nur, sama juga gitu dia. Lari ke sini, takut kan? Lah manusianya nggak ada, semuanya dewa. Semuanya berwujud dewa. Nah biasanya kan, oh kayak tukang mitnah, oh kayak iblis, oh kayak setan, oh kayak tuyul, kan biasanya gitu. Lah semuanya terlihat dewa, mau menghakimi bagaimana? Saking takutnya istrinya sampai WA saya, kurang puas, dianya dikirim ke sini. Piye? Nggak akan mampu kita melakukan gentur karena kita manusia ya. Karena kita manusia. Kalau kita nggak punya raga ini mampu. Yang menjadikan kita memiliki batasan adalah raga kita ini. Jadi natural saja, slow. Nah, yang kita gentur adalah praktek menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan dengan kesadaran cinta kasih sayang Tuhan. Ini yang harus kita gentur. Nah, ini bisa dilakukan dalam keadaan apapun dan dimanapun. Nah, sesungguhnya yang tersulit itu situ. Kepala pusing karena banyak masalah. Lalu kita melakukan patrap samadhi.
Selesai. Pusing karena masalah itu sembuh. Tapi membawa keadaan yang sudah tidak pusing lagi itu tadi. Bergerak, lah ini yang sulit. Itu yang sulit. Jadi mencapai itu gampang, yang tidak gampang itu adalah mempertahankan pencapaian. Itu yang tidak gampang. Karena untuk mempertahankan dibutuhkan kesadaran kontinu dan kesadaran universal. Tersulit lagi ada. Masih ada yang tersulit lagi. Ada. Ketika Tuhan menggerakkan agar supaya raga kita bergerak kerja buruh. Di dalam menikmati rasanya kelakuan raga kita yang sedang bekerja buruh, pedot. Wani, patrap, ora patrap, tegur sama mandore. Potong gajimu nanti. Itu terberat itu. Sedang menikmati rasanya kelakuan raga kita yang sedang kerja buruh. Pedot kesadarannya. Berani melakukan patrap manunggal jati untuk menyambungkan kesadaran lagi. Celinguran yang kono tolah piye. Nah, itu terberat itu. Tidak menutup kemungkinan di antara agenda pergerakan dan pergerikan ada pergerakan dan pergerikan yang seperti itu, tidak menutup kemungkinan. Tapi yang pasti ketika berhasil menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan, kok kita bisa mampu mengucapkan terima kasih, maka kelakuan berikutnya itu kita tahu. Artinya ketika kita sedang kerja buruh, kesadaran kita putus, kita harus bagaimana, kita harus seperti apa, itu kita tahu di situ. Sehingganya tidak bingung. Kita tahu. Nah, praktek menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan ini. Lah ini yang rumit. Pokoknya saya ingin jenengan itu mumpuni lah di situ. Saya ingin jenengan bisa mumpuni di situ. Karena itu satu-satunya magnet istimewa untuk mengkoneksikan diri panjenengan dengan alam semesta seisinya, bahkan Tuhan. Itu magnet istimewanya di situ. Nah, ketika seperti itu, nggak ada yang tidak mengkoneksikan dirinya kepada diri kita, itu nggak ada. Seluruhnya itu berusaha mengkoneksikan dirinya kepada kita. Karena dengan mengkoneksikan dirinya kepada kita yang sedang dalam keadaan manunggal jati, mereka akan sempurna gitu. Akan sempurna. Nah, itu kalau difilmkan bagus. Seseorang yang dalam keadaan manunggal jati itu kalau difilmkan bagus. Karena apa? Karena dia diliputi cahaya. Diliputi cahaya. Cahaya dari mana? Dari luar diri seluruhnya itu tadi. Berusaha rebutan mengkoneksikan dirinya masing-masing pada kita. Oh, indah kalau difilmkan. Sayang ora iso difilm. Dan ketika mulut kita, ketika supiah kita mampu mengucapkan terima kasih, matur suwun, sempurna. Supiah kita mengucapkan matur suwun, sempurna. Terus begitu terus. Tidak ada hentinya, setiap waktu seperti itu terus. Setiap waktu. Dan setiap kali terjadi sebuah kesempurnaan,
dikarenakan terkoneksinya dengan diri kita, lah disitulah kita akan mendapatkan ucapan terima kasih dari yang tersempurnakan itu. Lah, ucapan terima kasih dari yang tersempurnakan ini pasti yang kita perlukan untuk kehidupan di dunia ini. Gitu loh. Makanya jangan takut, hanya dengan seperti itu ndak akan kita mengalami kekurangan, ndak akan gitu. Karena apa? Karena balasan terima kasih dari mereka-mereka yang berhasil tersempurnakan ini adalah sesuatu yang kita perlukan, kita butuhkan untuk berkehidupan di dunia ini. Luar biasa di situ, luar biasa. Tapi selama panjenengan gembleng harus gentur, soalnya jenengan lagi berjuang. Oh, jenenge berjuang, orang berjuang kan berakit-rakit ke hulu tuh. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, senang nggak pernah datang. Kacau deh. Itu loh yang sedang kita kaji bersama, itu loh yang sedang kita praktekkan bersama-sama, itu loh luar biasa bukan? Makanya nanti setelah panjenengan terkabul mencapai suci dan manunggal suci atau manunggal jati, pertahankan nggih, pertahankan. Dan kadangan kita malam ini cukup nggih. Terima kasih, tercerahkan kita semuanya. Wong Cirebon ora tau ke syuting ya, melas. Ini malah ditutupi.